Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Valdrina Ripka Angela dengan NIM 1102213317 dari Teknik Elektro 4507. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas UTS pengenalan teknik elektro, yaitu tentang smart glasses. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertama ada latar belakang, kedua solusi, ketiga prinsip kerja, dan keempat kesimpulannya. Nah, latar belakangnya dari smart glasses yang sudah saya pelajari yaitu yang pertama, handphone tuh makin kesini sudah terlalu banyak dan modelnya tuh makin kesini makin besar. Dan terkadang sudah tidak muat jika ditaruh di kantong lagi. Yang kedua, tingkat kriminalitas juga makin kesini makin meningkat karena banyaknya kebutuhan seseorang untuk bisa menggunakan handphone dan juga karena adanya pandemik yang sampai sekarang berlangsung membuat orang-orang membutuhkan handphone. Apalagi anak-anak yang bersekolah atau berkuliah itu paling membutuhkan handphone karena dibutuhkan untuk sekolah maupun berkuliah. Terus yang ketiga, seringnya melihat layar handphone bisa memiliki gangguan pada indera penglihatan. Tidak hanya itu saja, juga sering melihat layar monitor maupun handphone bisa terkena paparan radiasi dari layar tersebut. Karena handphone maupun layar komputer dan itu tuh bisa membuat penglihatan mata seseorang tuh menurun. Terus terkadang jika ingin mencari sesuatu juga di Google tuh sedikit memakan waktu yang lebih banyak karena kita harus menghidupkan handphone lalu membuka Google. Belum lagi jika ada seseorang yang sudah berumur lanjut itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, yang kedua tuh solusinya dari latar belakang tersebut tuh yang pertama, dengan membuat smart glasses atau memakai smart glasses, masyarakat itu tidak perlu lagi membawa atau menyimpan handphone dikarenakan smart glasses itu tinggal dipakai saja di mata kita dan tentunya itu lebih simple dan memerlukan banyak tempat jika dibawa kemana-mana. Tapi dengan smart glasses, kita hanya perlu memakai di mata kita saja. Terus yang kedua, dengan menggunakan smart glasses tuh kita tidak orang-orang yang ingin menculik tuh akan susah karena kita menggunakannya di mata kita. Kecuali kita lupa menaruhnya di suatu tempat dan orang tersebut tuh tahu kacamata itu tuh bawa kacamata pintar, pasti itu bisa diculik. Terus dengan menggunakan kacamata tentunya kita tidak perlu lagi menatap layar komputer karena kacamata pintar ini dibuat itu pasti sudah aman untuk dipakai di mata kita dan pastinya membuat mata kita tidak lagi sakit jika memakainya terlalu lama di mata karena sudah didesain dengan sedemikian rupa supaya tidak menyakiti mata kita. Terus menggunakan smart glasses pastinya lebih simple, Pak. Karena kita bisa memiliki asisten pribadi yang sudah didesain untuk pengguna dan pasti jika ingin mencari sesuatu pastinya sangat mudah dan lebih gampang karena kita tinggal ngomong kepada AI atau asisten pribadi kita yang ada di kacamata yang sudah didesain dengan teknologi yang pastinya lebih tinggi dari yang sekarang. Terus saya akan menjelaskan tentang ketiga prinsip kerja dari smart glasses tersebut. Nah, ini tuh contoh dari smart glasses yang saya inginkan gitu. Prinsip kerja tuh yang pertama di dalam kacamata tersebut sudah dilengkapi dengan chip yang dimana chip ini tuh sudah terisi dengan main program yang biasanya ada di handphone. Cuman didesain pastinya lebih versi lebih nano dan mini dan itu terletak di tangkai bagian kiri telinga kita. Jadi kan kalau kita pakai kacamata begini ya, ini di tangkainya. Nah, chipnya itu didesain sesimpel mungkin seperti nano. Jadi dia tinggal simple kecil gitu. Dan di dalam kacamata ini tuh juga tidak lupa dipasang earbone atau dan mikrofon. Nah, di sini tuh earbone tuh berguna untuk jika ada mikrofon kita tuh bisa mendengarkan orang tersebut tuh berbicara dengan apa. Dan mikrofon juga di sini berguna tuh untuk orang supaya bisa mendengar apa yang kita omongkan. Nah, ini earbone dan mikrofonnya terletak di sisi kanan tangkai kacamata tersebut. Tidak hanya itu saja, pastinya kacamata tersebut ini kan sudah berteknologi tinggi. Nah, pastinya sudah disediakan kamera yang bisa merekam, memfoto, dan kamera tersebut tuh terletak di bagian frame depan sini, di daerah sininya. Terus kaca yang digunakan juga pasti didesain sebaik mungkin supaya bisa menampilkan apa yang ditampilkan oleh smart glasses. Jadi pengguna tuh bisa melihat gitu.
pengguna jadi melihatnya nggak perlu layar lagi karena kita di sini pakai langsung ke kacanya. Jadi udah desain sedemikian rupa dan juga ketika ada orang yang melihat kita tuh memakai apa, kita tuh hanya terlihat seperti memakai kacamata seperti biasanya. Tidak terlihat seperti orang yang sedang memakai smart glasses atau kacamata pintar. Dan juga jika ingin mengetik, kita bisa menggunakan suara ataupun kacamata ini bisa membaca gestur kita. Jadi misalnya kita yang ke kiri, kita bisa langsung gini ke kiri, ataupun ke kanan kita juga bisa menggunakan gestur tangan kita. Kacamata ini sudah didesain sedemikian rupa. Terus aplikasi yang ada di smart glasses itu yang pertama ada Google. Ini tuh digunakan untuk AI dan searchingnya. Yang kedua ada Instagram, itu untuk sosial medianya. Yang ketiga itu ada message atau orang-orang untuk meng-call atau menghubungi seseorang bisa lewat call atau message. Yang ketiga pastinya ada kameranya. Sorry, yang keempat. Yang kelima juga ada translate, di mana ini digunakan untuk mentranslatekan sesuatu yang ada di depan mata kita maupun yang diomongkan oleh orang. Yang terakhir juga ada maps, yang di sini tuh digunakan mapsnya untuk menunjukkan arah, di mana ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kita bisa mengetahui melalui maps ini. Terus kesimpulan dari smart glasses ini tuh, teknologi tuh makin kesini makin terus berkembang dan pastinya semakin kesini seseorang lebih menyukai hal yang simpel dan unik. Oleh karena itu dengan menggunakan kacamata pintar atau smart glasses dapat membantu pengguna atau masyarakat supaya lebih mudah dalam mengakses sesuatu dan tidak perlu menggunakan handphone lagi. Karena segala sesuatu yang ada di dalamnya seperti handphone itu sudah ada di kacamata pintar ini. Terus tidak hanya itu saja, di dalam kacamata ini juga dilengkapi dengan asisten pribadi yang berbentuk AI atau disebut virtual assistant. Dan ini juga sudah didesain untuk membantu pengguna ketika ingin melakukan sesuatu dan menanyakan sesuatu. Tidak hanya itu juga, AI juga bisa membantu pengguna untuk mentranslatekan apa yang orang bicarakan maupun tulisan dengan bahasa yang pastinya pengguna mengerti. Dengan perkembangan kacamata pintar ini diharapkan pengguna lebih gampang dalam mengakses segala sesuatunya, dan juga bisa membantu menyelesaikan masalah dan pastinya gampang dibawa kemana-mana karena tinggal kita pakai saja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Coba kita end.